Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilya Faradilah dengan NIM 10230905. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang nilai ekspor Indonesia menurut komoditas tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di satu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Ekspor merupakan bagian dari perdagangan internasional. Ekspor ini sangat penting loh bagi perekonomian modern karena menawarkan lebih banyak pasar bagi masyarakat dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Nah, berikut beberapa pengelompokan ekspor. Yang pertama ada migas dan non-migas. Migas adalah singkatan dari minyak dan gas bumi, yaitu sumber daya alam yang berbentuk cair atau gas yang berada di bawah permukaan bumi. Migas memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional dan dunia, serta merupakan bahan baku utama untuk berbagai produk industri. Nah, selain migas yaitu ada non-migas. Non-migas adalah singkatan dari kata non dan migas. Non artinya tidak, sedangkan migas merupakan singkatan dari minyak dan gas alam. Jadi, non-migas adalah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri, tetapi bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas alam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sektor utama pada ekspor non-migas. Di sini ada tabel yang pertama yaitu nilai ekspor pada sektor pertanian dalam juta US dollar. Nah, di sini ada 7 komoditas dari sektor pertanian. Ada kopi, sarang burung, buah-buahan tahunan, tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, rumput laut dan genggang lainnya, sayur-sayuran, serta mutiara hasil budidaya, di mana di tahun 2022 totalnya mencapai 3.170.000,3 US dollar, di mana tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Nah, berikut adalah penjelasan grafiknya nih. Dapat terlihat dari grafik bahwa dari 7 komoditas tersebut, kopi memberikan kontribusi yang paling banyak dalam sektor pertanian. Namun, komoditas yang memberikan kontribusi paling sedikit dalam nilai ekspor sektor pertanian yaitu mutiara hasil budidaya. Nah, selanjutnya ada tabel yang kedua yaitu nilai ekspor pada sektor industri. Di sini ada 11 komoditas yang terdiri dari minyak kelapa sawit, besi atau baja, logam dasar bukan besi, peralatan listrik, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, nikel, pakaian jadi atau konveksi dari tekstil, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, barang perhiasan dan barang berharga, sepatu olahraga, serta bubur kertas. Dapat dilihat dari grafik bahwa minyak kelapa sawit di tahun 2022 memberikan kontribusi paling banyak pada ekspor dalam sektor industri. Namun, di tahun 2023-nya justru didominasi oleh komoditas besi atau baja. Diikuti oleh beberapa sektor lainnya hingga yang terendah yaitu ada di komoditas peralatan komunikasi. Dengan nilai ekspornya tidak mencapai 5 juta US dollar. Nah, selanjutnya ada tabel dan grafik ketiga, yaitu tentang nilai ekspor pada sektor pertambangan. Di sektor ini hanya terdapat 3 komoditas saja, yaitu ada batu bara, biji tembaga, serta lignit. Dengan total di tahun 2022-nya lebih besar dibandingkan di tahun 2023. Bisa dilihat pada grafik bahwa komoditas batu bara memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan lignit atau biji tembaga. Nah, selanjutnya pengelompokan ekspor yang kedua yaitu SITC atau Standard International Trade Classification, yaitu sistem penggolongan produk yang dikembangkan pada tahun 1962 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SITC dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan tidak hanya didasarkan atas sifat material dan fisik produk, tetapi juga sesuai dengan tahap pengolahan serta fungsi ekonomi produk tersebut dalam rangka memfasilitasi analisis ekonomi. Nah, berikut adalah nilai ekspor menurut golongan SITC.
Di tabel ini ada 10 komoditas dengan total nilainya masing-masing di tahun 2022 sebesar 291.689.6 US dollar dan di tahun 2023-nya sebesar 258.774.4 US dollar. Nah, berikut penjelasan grafiknya. Bisa dilihat pada golongan ketujuh, yaitu bahan bakar pelikan, bahan penyemir, dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu, menjadi golongan yang paling banyak berkontribusi terhadap nilai ekspor menurut golongan SITC di tahun 2022 maupun 2023. Diikuti oleh barang-barang buatan pabrik yang dirinci menurut bahan. Lalu ke golongan lain hingga yang terendah itu ada minuman dan tembakau serta barang-barang transaksi yang tidak dirinci. Berbeda dengan yang lain, dua golongan tersebut memiliki nilai ekspor hanya di bawah 10 juta US dollar. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2023, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022. Nilai ekspor pertanian pada tahun 2023 menurun sebesar 5,80% dibandingkan tahun 2022. Lalu, ekspor sektor industri pengolahan Indonesia mempunyai kontribusi yang paling besar terhadap total ekspor non-migas Indonesia. Nah, bahan bakar pelikan, bahan penyemir, dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu menjadi ekspor terbanyak menurut golongan SITC di tahun 2022 dan 2023.